Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesara Meherunisa dari kelas manajemen SDM semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penulisan pesan-pesan persuasif. Pada pembahasan pertama mengenai pengertian pesan-pesan persuasif. Persuasi merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai tujuan. Persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara yang membuat audiens merasa mempunyai pilihan dan membuatnya mereka setuju. Perencanaan pesan-pesan persuasif. Yang pertama ada analisis audiens. Penyampaian pesan-pesan persuasif yang terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Yang kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Hal ini mengingat bahwa cara memberikan persuasi untuk budaya yang berbeda akan berbeda pula. Yang ketiga, memilih pendekatan organisasional. Sebagaimana dengan penyampaian pesan rutin dan bad news, Anda perlu memilih pendekatan organisasional yang tepat berdasarkan kemungkinan reaksi audiens terhadap pesan yang Anda sampaikan. Selanjutnya, mengembangkan pesan-pesan persuasif. Yang pertama ada menetapkan kredibilitas. Kredibilitas Anda ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan Anda. Kalau kredibilitas Anda di hadapan audiens diragukan, mereka akan cenderung skeptis dan tidak akan menerima begitu saja setiap apa yang Anda sampaikan. Yang kedua, kerangka argumentasi. Ketika telah cukup mengumpulkan berbagai fakta, bukti, dan temuan lainnya, Anda telah siap untuk membuat kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional AIDA, Attention, Interest, Desire, and Action. Yang pertama ada attention, perhatian. Kedua, interest atau minat. Yang ketiga, desire, hasrat. Yang keempat ada action atau tindakan. Yang ketiga, memilih daya pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika dan daya pemikat yang emosional untuk melakukan persuasi audiens. Terdiri dari A. Pemikat emosional, B. Pemikat logika. Pemikat logika terbagi lagi, ada analogi, induksi, deduksi. Yang terakhir, keempat, pertimbangan etika. Dalam pemahaman yang positif, persuasi dapat digunakan untuk mempengaruhi audiens dengan memberikan informasi dan menambah pemahaman mereka dalam berbagai hal. Tunjukkan suatu perhatian kepada audiens Anda dengan mengadopsi sikap audiens dengan perhatian yang jujur untuk dapat memenuhi kebutuhan dan minat mereka. Selanjutnya, menulis permintaan persuasif. Yang paling penting untuk diingat ketika menyusun permintaan persuasif untuk suatu tindakan adalah tetap menjaga batas-batas permintaannya. Menulis permintaan persuasif ada dua. Yang pertama, permintaan persuasif untuk tindakan. Pada kalimat pembuka, mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca, yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Bahkan pesan persuasif yang sifatnya memuji atau menyanjung tentang pembaca juga dapat dibenarkan. Yang kedua, permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Meskipun syarat pengaduan persuasif dan surat permintaan penyesuaian kadangkala merujuk pada suatu keluhan, tujuan Anda dalam melakukan persuasi kepada orang lain untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Yang pertama, perencanaan pesan-pesan penjualan. Salah satu tujuan ketika Anda merencanakan pesan-pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk Anda. Yang kedua, pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan.
Kebanyakan surat-surat penjualan disusun berdasarkan perencanaan organisasional AIDA yang digunakan untuk penulisan pesan-pesan persuasif. Yang ketiga, perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Kebanyakan teknik yang digunakan untuk menulis surat penjualan juga dapat digunakan untuk menulis surat permohonan bantuan dana, selama teknik yang Anda gunakan tersebut sejalan dengan audiens, tujuan, dan organisasi Anda.